Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini di sore hari ini dalam rangka kegiatan rutin dari mahasiswa Murdoch dan mahasiswa Curtin University. Maka semoga kegiatan yang kita kerjakan ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita ini adalah kajian berlanjut membahas tentang masalah fikih atau praktikal ibadah seorang muslim sehari-harinya. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang makna dari kata taharah atau bersuci, dan telah kita jelaskan tentang bagaimana bersucinya Rasulullah SAW atau berwudunya. Maka ada juga hal yang tidak kalah pentingnya yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana seorang muslim memiliki adab dan etika ketika berada di tempat atau sedang membuang airnya, di mana di antara karakteristik atau keistimewaan dari agama Islam adalah agama yang bersifat syumuliyah. Agama Islam adalah agama yang bersifat syumuliyah, yaitu syumul artinya mencakup segala aspek kehidupan umat Islam. Tidak hanya Islam itu mengajarkan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara kita dengan Allah. Begitu juga kita diajarkan oleh Islam tentang bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lainnya, bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Dan juga kita diajarkan bagaimana kita menyikapi alam, tumbuhan, hewan-hewan. Di antara bentuk kita berbuat baik dan ihsan juga adalah memberi makan hewan-hewan. Bahkan begitu sempurnanya Islam ini, sampai-sampai mencakup bagaimana kita diajarkan tentang cara qadha hajat atau buang air sesuai dengan cara Rasulullah SAW, di mana ada seorang Yahudi yang pernah datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dan orang Yahudi tersebut berusaha untuk mengejek, membuli bahwasanya umat Islam itu diajarkan segala hal oleh nabinya, bahkan bagaimana cara buang air. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan, laqad 'allamana nabiyyana kulla syai'. Nabi kami telah mengajarkan kami segala hal. Semuanya diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara menjadi seorang suami, bagaimana cara menjadi seorang istri, bagaimana cara menjadi seorang rakyat, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Bagaimana cara kita bersendawa, bagaimana cara kita bersin, bagaimana cara kita batuk, cara kita naik ke tempat yang tinggi, turun ke tempat yang lebih rendah. Semua diajarkan Rasulullah SAW. Hatta al-khura'ah. Bahkan bagaimana cara kita buang air, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nahana an nastaqbil al-qiblata wa nastadbiroha. Rasulullah melarang kami untuk buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Wa an nastanjiya bil yamin. Dan kalau kita, mohon maaf ya, sedang mencuci atau cebok kita katakan, itu dilarang kita menggunakan tangan kanan. Jadi harus kita menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Wa an nastanjiya bil ma. Dan kalau kita ingin mencuci, cucinya dengan air. Jadi itu menunjukkan betapa sempurnanya Islam ini, bahkan sampai hal-hal yang mungkin luput dari sebagian orang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Islam tidak mengajarkan kita bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita, Islam tidak mengajarkan kita kepada hal-hal yang penting, maka itu adalah kedustaan. Semuanya telah diajarkan, hanya saja dia yang kurang piknik mempelajari ya kitab-kitab para ulama, hadis-hadis Rasulullah dan tafsir-tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Maka di antara adab
seorang muslim ketika dia buang air, maka yang pertama di antara adab-adabnya adalah ketika dia ingin masuk ke dalam kamar mandi, sebelum dia masuk ke dalam kamar mandi dia mengucapkan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada yang hafal doanya, adik-adik? Hafal doa masuk ke toilet? Doanya bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth. Khubuth jamak khabith atau khabith, yang artinya setan laki-laki. Wal khaba'ith jamak dari kata khabithah, setan perempuan. Toilet adalah tempat setan berkumpul. Karena setan itu makanannya apa? Kotoran manusia dan tulang-tulang hewan. Itu makanannya setan dan jin. Sehingga kita kalau masuk toilet itu ketika perlu saja. Masuk, selesaikan keperluan kita, kemudian keluar. Banyak orang yang menjadikan toilet jadi tempat mencari inspirasi. Nongkrong di toilet, bahkan ada yang toiletnya itu lebih mewah daripada kamar tidurnya. Dan ini terjadi, orang-orang barat itu, kalau kita perhatikan toilet mereka itu lebih mewah daripada kamar tidur mereka. Karena mereka itu senang mencari inspirasi di tempat jin dan setan. Kita umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW menggunakan toilet, yang dimana toilet itu tempat yang dipenuhi oleh najis. Tempat yang di sana itu ada kotoran-kotoran, sehingga kita kalau ke situ kita hanya menyelesaikan keperluan kita, kemudian tidak berlama-lama kita keluar. Maka jadi adab yang pertama adalah kita mengucapkan doa sebelum masuk ke dalam toilet, mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalilnya apa? Kalau kita kita diajarkan untuk apa? Membaca doa ketika masuk kamar mandi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, yang jadi pembatas antara mata-mata jin dengan auratnya bani Adam, auratnya manusia. Idza dakhalal khala, kalau dia masuk ke dalam toilet, an yaqula bismillah, dia membaca bismillah sebelum masuk ke dalam toilet. Karena kita kalau ke toilet mungkin kita akan melepaskan pakaian kita sehingga ada aurat yang terlihat, dan setan tidak akan, atau jin tidak akan bisa melihat aurat kita, dan itu melindungi kita. Dan kalau Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau memahami bahwasanya seseorang itu bisa terkena mudarat dari gangguan setan atau jin, dan tentu saja itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang membuat orang itu terkena mudarat adalah ketika misalnya setan atau jin itu tertakjub atau misalnya suka dengan orang itu, suka dengan tubuhnya. Maka untuk cara kita menghalangi hal tersebut agar tidak terjadi dengan kita adalah kita membaca doa agar setan terhalangi tidak bisa melihat aurat kita. Banyak orang yang kerasukan atau diikuti oleh jin, karena jin tersebut ternyata suka dengan orang, dan ini terjadi, ya. Oleh karenanya dengan membaca doa ini kita akan terlindung dari pengaruh jahat jin dan setan yang mungkin menimpa kita di dalam toilet. Itu ketika kita akan masuk. Ketika kita keluar juga kita memiliki adab keluar dari toilet. Sebagaimana masuk masjid ada doa, keluar dari masjid ada doa, masuk ke rumah ada doanya, keluar dari rumah ada doanya, memakai pakaian ada doanya, mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya, mau bangun tidur ada doanya, ketika ingin tidur ada doanya. Kita lihat bagaimana seharusnya kalau seorang muslim itu mempraktekkan tuntunan Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupannya. Tidak akan ada waktu kecuali dia akan terus berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Islam ini. Begitu juga ketika keluar. Ketika keluar kita dianjurkan untuk mengucapkan gufronaka. Insya Allah doanya gampang, pendek ya. Gufronaka, ya Allah ampunilah aku. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah istrinya, karena qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala
bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari toilet, beliau mengucapkan ghufranaka, ya Allah, ampunilah aku. Kenapa kok minta ampun? Ada yang tahu? Kenapa kok keluar toilet minta ampun? Emang buat dosa di dalam toilet? Itulah dia. Seorang mukmin, dia harus menyadari bahwasanya banyak dosa-dosa yang dia tidak ketahui, yang dia tidak sadari. Mungkin dalam toilet tadi dia tidak bersih, mencuci bekas buang airnya. Tidak cuci, dia tidak sempurna dia bertoharoh misalnya. Ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Maka dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengurangi, itu akan melengkapi dan memenuhi kekurangan-kekurangan yang ia lakukan ketika dia di dalam toilet tersebut. Jadi masuk toilet, apa doanya tadi? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya apa doanya? Ghufranaka, Masya Allah. Jadi ini kita upayakan untuk terus dibaca. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab ketika masuk ke dalam toilet adalah kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk, kemudian kaki kanan. Ketika keluar, kaki kanan terlebih dahulu, baru kemudian kaki kiri. Berbanding terbalik dengan masjid. Kalau masjid, ketika masuk masjid, didahulukan yang apa? Kaki kanan. Ketika keluar masjid, yang didahulukan kaki apa? Kaki kiri. Karena kenapa demikian? Hikmahnya, ketika kita masuk ke masjid, tempat yang mulia, tempat kita meraih pahala di dalam masjid tersebut, sehingga kita mendahulukan dengan melangkahkan kaki yang kanan ke dalam masjid. Sebaliknya toilet itu tempat buruk, tempat buang air, tempat kencing, tempat kotoran, tempat jin, tempat setan di situ, ya. Maka kita ketika masuk ke sana tidak dianjurkan untuk menggunakan kaki yang terhormat, yaitu kaki kanan. Bukankah Rasulullah SAW itu di antara karakternya Rasulullah itu, dalam segala hal yang baik itu Rasulullah selalu mendahulukan yang kanan. Pakai pakaian, bagian yang kanan lebih dahulu. Pakai celana, bagian yang kanan terlebih dahulu. Pakai sendal yang kanan terlebih dahulu. Bahkan ketika mau sisir rambut, itu bagian kanan kepalanya yang disisir terlebih dahulu, ya. Disisir lebih dahulu oleh, sehingga itu katanya dalam hadis, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun, Rasulullah itu suka dengan mendahulukan yang sebelah kanan. Fi tana'ulihi, ketika Rasulullah itu apa? Memakai sendal, sepatu dan lain sebagainya. Wa tarajjulihi, ketika menyisir rambutnya. Wa tahurihi, ketika bersuci. Makanya kalau kita berwudu, anggota tubuh kita yang lebih dahulu kita basuh yang sebelah mana? Sebelah kanan. Tangan yang kanan terlebih dahulu, kaki yang kanan terlebih dahulu. Karena itu adalah sunnah metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika masuk toilet, yang didahulukan kaki mana? Kiri. Ketika keluar, yang didahulukan kaki apa? Kanan. Taib. Yang berikutnya, di antara adab-adab memasuki toilet adalah kalau seseorang itu ingin buang air, misal di tempat yang terbuka, kita katakan seperti kita sekarang, kebetulan kita sedang di park atau di taman seperti ini. Katakanlah tidak ada toilet umum. Kemudian ada orang yang ingin buang air kecil, nggak tahan. Maka disunahkan dan dianjurkan untuk orang tersebut kalau mau buang air jauh-jauh. Jangan dekat-dekat orang yang lain. Supaya apa? Meminimalisir terlihat dia itu sedang buang air. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika bersama para sahabatnya. Ketika lagi berjalan di tengah padang pasir, ya, kemudian Rasulullah ingin buang air, maka Rasulullah apa yang dilakukan? Pergi jauh sampai tidak kelihatan, baru di sana Rasulullah apa? Menyelesaikan qada hajatnya. Maka ini kita bisa praktekkan di Australia. Alhamdulillah kita sering traveling atau pergi ke tempat-tempat misalnya yang merupakan alam bebas. Kalau di Indonesia pasti ketemu orang, ya. Saking banyaknya di Indonesia rakyatnya. Di sini ya seperti tempat yang seperti ini kita mungkin bisa pergi ke tempat yang agak jauh, yang tidak terlihat, di balik pohon, di balik semak-semak, sehingga tidak terlihat oleh orang
orang lainnya. Jangan kita seperti orang-orang yang lain yang dia buang air asal semaunya saja buang air, dilihat sama orang mereka tidak peduli. Dalilnya adalah kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Sahabat mengatakan kami pernah keluar safar bersama Rasulullah di tengah padang pasir. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baras hatta yataghayyab fala yura. Tidaklah Rasulullah SAW membuang airnya atau buang air sampai Rasulullah itu pergi tidak terlihat oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi ini adab, itu kita apa? Dan ini juga berlaku. Sering saya temukan, ya, kita yang cowok khususnya ya, di toilet tuh pasti akan ada tempat kencing yang berdiri. Dan itu tandanya kita akan buang air di tempat terbuka. Maksudnya terbuka apa? Saling lihat dengan orang yang laki yang lain, maka hal seperti ini sebaiknya dihindari. Ya, jangan sampai kita buang air kemudian ada orang yang ngelihat kita. Kita berusaha, saya tidak mengatakan itu haram mutlak, tapi kita berusaha untuk menghindar. Jangan sampai tertahu-tahunya, kita melakukan sesuatu hal yang salah dalam beragama. Jadi kalau kita mau buang air di tempat toilet umum, toilet laki, tunggu sampai toilet yang di dalam pintu itu kosong, barulah kita buang air di dalam toilet. Jangan di tempat yang berdiri, karena kita akan apa? Saling lihat dengan orang yang lainnya. Kemudian ya, di antara adab-adab ke toilet yang lainnya adalah tidak boleh kita menghadap atau membelakangi kiblat. Tadi telah saya sampaikan hadisnya tentang ucapan dari Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang Yahudi tentang Islam ini kok menceritakan semuanya, Islam ini mengajarkan semuanya. Kata di sini hadis ini dibawakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qibrah wala tastadbiruha." Kalau kalian ingin buang air besar atau buang air kecil, janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat. Walakin syarriqu wa gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Loh, kenapa ke timur dan ke barat? Orang Madinah itu kiblatnya selatan. Jadi arah yang mereka hindari itu adalah selatan dan utara, karena itu akan membelakangi dan menghadap kiblat. Makanya mereka di Madinah itu menghadap timur dan barat. Kita yang di Australia atau di Indonesia katakanlah kiblat kita itu ke arah barat. Sehingga arah yang kita hindari adalah arah barat dan timur. Tapi larangan ini berlaku bila kita buang air di tempat terbuka. Kalau buang air di dalam toilet, arti di dalam bangunan, maka insya Allah tidak berlaku. Karena akan ada dinding yang menghalangi kita dari menghadap atau membelakangi kiblat. Akan tapi walaupun di dalam bangunan, dalam toilet kita masih berusaha untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, maka itulah yang terbaik. Taib. Kemudian adab yang lainnya adalah seseorang itu diharamkan untuk buang air di tempat yang merupakan fasilitas umum. Jalan umum, tempat-tempat menunggu seperti itu yang ada atapnya, tempat orang menunggu, tempat orang duduk-duduk, tempat orang misal halte bus, ya, stasiun kereta api, tempat-tempat yang banyak disinggahi oleh orang untuk berteduh, menunggu sesuatu, tempat jalan seperti ini. Maka itu semua diharamkan orang itu buang air di sana. Karena apa? Idza, menyakiti dan mengganggu orang. Bayangkan kalau misalnya ada kotoran di sana, pasti orang akan menghindar dan melewati jalan yang lainnya. Di antara itu dia katakan, di antara kaidah atau asas dari syariat Islam ini adalah mengutamakan maslahat umum, mengutamakan kepentingan umum, di mana Islam ini datang untuk mendatangkan maslahat bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yaitu seluruh manusia. Dalilnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ittaqul la'inain, berhati-hatilah dari la'inain. Jadi la'inain itu artinya, wa mal la'inan ya Rasulullah. Apa itu la'inain itu ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Orang yang buang air di jalan umum atau di tempat mereka berteduh. Jadi jangan sampai kita mendapatkan ancaman ya dari Rasulullah SAW dengan buang air di tempat umum atau tempat apa? Tempat orang berteduh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita dimakruhkan untuk buang air kecil di dalam kolam renang. Airnya kolam renang itu kolam yang airnya tidak jalan. Airnya di situ tok. Kenapa? Karena takut merusak air tersebut sehingga airnya menjadi najis. Ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin bagi bapak-bapak yang senang mandi di kolam, ya, atau ibu-ibu. Tapi kalau di danau seperti ini atau di sungai, maka hukum ini tidak berlaku karena airnya berjalan, mengalir. Maka sebanyak apapun orang itu buang air kecil, ya kotorannya akan jalan. Akan tapi air yang tergenang, maka kita dilarang untuk buang air di situ karena takut membuat airnya menjadi najis. Taib. Kemudian di antara adab yang lainnya, kita boleh buang air kecil berdiri, laki-laki. Walaupun duduk lebih afdol. Jadi boleh-boleh saja. Jangan sampai tapi najisnya itu berceceran ke sana sini karena itu akan mengenai pakaian kita. Itu yang kita khawatirkan. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW pernah singgah di sebuah kaum. Kemudian Rasulullah SAW buang air kecil berdiri. Kemudian fatanahaitu faqala udnu fadanautu hatta qumtu inda aqibai fatawadda'a wa masaha ala khuffai. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai buang air kecil, Rasulullah mengatakan, sini kemari untuk dibawakan air. Rasulullah gunakan untuk apa? Untuk bersuci, untuk wudhu. Nah, kejadian yang terjadi tersebut ya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan tidak sampai ke batas dilarang. Walaupun duduk jelas lebih afdol untuk menghindari menyebarnya najis itu ke sana sini. Nah, dari mana kita tahu ya? Dari mana kita tahu bahwasanya duduk itu lebih afdol? Aisyah pernah menegur atau membantah orang-orang yang mengatakan Rasulullah itu pernah kencing dengan cara berdiri. Kata Aisyah, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquh." Ya. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah pernah kencing berdiri, maka jangan percaya. Akan tapi ucapan Aisyah ini ya tidak sesuai. Artinya ucapan Aisyah ini menunjukkan bahwasanya kencing duduk itu lebih afdol. Karena kenapa? Karena hadis tentang Rasulullah SAW sedang buang air, kata kencing berdiri itu dilihat langsung oleh sahabat Hudzaifah dan itu tidak dilihat oleh Aisyah. Sehingga Aisyah nggak tahu, dia hanya membantah karena apa? Karena ingin menunjukkan bahwasanya buang air atau kencing dengan cara duduk itu lebih afdol. Sudah berapa adab yang kita jelaskan tadi? Insya Allah difahami, insya Allah ya. Baik, kemudian adab yang lainnya adalah wajib kita istinzah. Istinzah, mohon maaf, itu membersihkan kemaluan kita setelah selesai buang air. Itu namanya istinzah, membersihkan. Karena takutnya setelah buang air, entah itu buang air kecil atau buang air besar, masih ada najis yang tersisa. Itu harus kita bersihkan. Nah, orang yang tidak bersih membersihkan kemaluannya setelah buang air kecil atau besar, itu dikhawatirkan di hari kiamat, setelah dia meninggal akan mendapatkan siksaan di dalam kuburnya. Dan kita sudah sering dengarkan hadis ini, bahwasanya Rasulullah suatu ketika pernah jalan bersama sahabatnya melewati dua kuburan. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban
dua orang di dalam kuburan ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka disiksa bukan karena hal yang besar. Artinya mereka menganggap itu sepele, menganggap itu remeh. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Yang pertama, kata Rasulullah, dia tidak bersih mencuci kemaluannya setelah buang air. Sehingga najis masih ada bersama dia. Ketika najis masih ada, kemudian dia sholatnya sah apa tidak? Tidak sah, karena masih ada najis di tubuhnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa kok kita harus, mohon maaf, cebok dengan yang bersih? Ya. Wa amal akhor fakana yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua, kenapa disiksa di kuburnya? Fakana yamshi bin namimah. Dia suka ngadu domba semasa hidupnya. Ini hati-hati ya. Banyak orang yang ngadu domba dengan niat jokes, bercanda. Orang temannya ribut, dia senang lihat temannya ribut. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendapatkan azab di kubur kita karena dua hal ini. Kemudian adab yang berikutnya, tidak boleh seseorang itu memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Kalau perlu untuk memegangnya maka harus dengan tangan kiri. Dan tidak boleh juga dengan cebok dengan tangan kanan. Harus dengan tangan kiri. Ya. Dengan tangan kiri. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu biyaminihi." Kalau seseorang di antara kalian itu kencing, janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyamini, dan jangan pula dia membersihkan kemaluannya dengan tangan kanannya. Saya katakan tadi, tangan kanan tangan yang mulia, kita gunakan untuk hal-hal yang mulia, berzikir, ya, bertasbih, bertakbir, ya. Salaman, ada nggak orang salaman pakai tangan kiri? Makan tangan apa? Tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan, karena hal yang apa? Hal yang baik. Adapun mencuci kemaluan itu hal yang kotor. Maka kita harus menggunakan tangan yang kiri. Baik. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab yang lainnya adalah seseorang itu ketika dia membersihkan kemaluannya setelah buang air, kecil atau besar, menggunakan air atau boleh menggunakan batu. Ya. Batu ini dikenal dengan nama sistem mencuci atau membersihkan itu dengan nama istijmar. Kalau dengan air namanya istinja. Pernah dengar istilah ini? Istinjaun itu air, karena air bahasa Arabnya ma'un. Jadi yang un itu berarti dia air. Istinjaun itu air. Kalau istijmarun akhirnya ro. Bahasa Arabnya batu itu hajarun, ro. Jadi istijmar itu artinya mencuci dengan apa? Membersihkan dengan batu. Nah, batu ini boleh diwakili dengan hal-hal semisal batu. Entah itu daun, tisu, ya, sapu tangan, kertas, dan lain sebagainya. Kenapa disebutkan Rasulullah itu batu? Karena batu yang banyak di zaman Rasulullah. Sehingga itu yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai sarana membersihkan bekas dari buang air. Tidak ada di zaman Rasulullah itu kertas, toilet, kain. Wong sahabat Nabi itu ketika menulis ayat-ayat Al-Quran, mereka menulisnya di mana? Di pelepah kurma, di batu, di tulang-tulang. Kenapa? Karena yang namanya kertas itu sangat langka. Banyak orang mengatakan, loh kok Nabi ini milihnya batu top, repot pakai batu, kok enggak pakai kertas? Ya, kertas enggak ada. Yang banyak batu di Madinah. Yang pernah umrah pasti tahu bagaimana banyaknya batu di Arab Saudi. Batu semua di Arab Saudi itu. Sehingga nyari batu gampang. Ya, seperti di Indonesia kita mau nyari daun. Di mana-mana ada daun di Indonesia, alhamdulillah. Oleh karenanya bersuci atau membersihkan bekas kotoran kita dari kemaluan boleh dengan air dan boleh juga dengan batu. Ya, menggabungkan keduanya lebih afdol, lebih sempurna. Setelah pakai air kemudian pakai apa? Tisu atau pakai batu. Kalau tidak ada air sama sekali, boleh pakai tisu saja. Itu dinamakan dengan istijmar. Ya, bisa difahami? Jadi itu adalah metode kita membersihkan kemaluan setelah selesai buang air. Dengan batu, dengan kain, dengan kertas, tisu,
ya, dan dengan air juga, itu yang penggabungan keduanya itu yang lebih afdol. Kalau darurat berarti boleh ya Pak Ustaz? Iya, kalau darurat kemudian tidak ada air sama sekali, maka boleh menggunakan itu. Kemudian ada yang berkata, Ustaz, mohon maaf ini, kalau misalnya orang habis buang air besar, terus menggunakan tisu, kan pasti ada yang bersisa di situ. Ya sudah, apa yang tersisa, ya, itu ma'fu, diampuni, istilahnya dimaafkan dalam agama. Pasti akan ada mungkin yang tersisa sedikit, satu dua. Berbeda dengan air, karena kalau air akan menghilangkan semua material dari kotoran yang tersisa di tubuh kita tadi itu. Tapi kalau dengan tisu mungkin masih ada, iya bisa dibayangkan ya. Namanya orang makan sekarang dengan minyak, tangannya pakai minyak, makan gulai misalnya. Kemudian dia hanya mengusap tangannya dengan apa? Dengan tisu. Masih nggak tangannya seperti kayak lengket-lengket? Berarti masih ada material yang begitu juga logika kita ketika membersihkan dengan tisu. Akan ada yang material yang mungkin tersisa, tapi itu dalam agama dimaafkan, dianggap bersih. Dalilnya apa? Bukankah wanita di zaman Nabi SAW ketika mereka itu jalan itu pakaian mereka itu menjulur sampai seperti bajunya pengantin perempuan itu loh, yang ke tanah, ya, menjulur ke tanah. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah banyak najis di jalan? Banyak kotoran hewan, banyak mungkin kencing, sehingga kalau kita jalan tuh pakaian kita itu akan menjadi apa? Akan terkena dengan najis tadi itu. Apa kata Rasulullah? Fa inna turbah ba'daha laha tuhur. Sungguhnya tanah yang setelah ia lewati kotoran tersebut itu sebagai pensuci dari pakaian tadi itu. Si wanita tadi berjalan, pakaiannya itu masih menyentuh tanah, ya. Kemudian dia mengenai misalnya najis, kemudian langkah berikutnya mengenai tanah yang berikutnya. Tanah yang berikutnya itu menjadi pensuci pakaiannya tersebut. Walaupun kalau dites ternyata di pakaian tersebut masih ada kotoran yang menempel. Tapi itulah di Islam. Thaharah itu dalam rangka kita beribadah. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal-hal yang tidak masuk dalam logis kita dalam thaharah. Contohnya kalau orang thaharah, kenapa kok yang dicuci wajahnya? Harusnya kalau kita mau mengatakan thaharah itu untuk membuat kita jadi bersih, yang harusnya dibersihkan tuh mungkin ketiak kita, selangkangan mungkin, karena itu bagian-bagian yang banyak berkeringat. Tapi dalam berwudu kita diminta hanya untuk membersihkan wajah, tangan, kaki, dan kepala. Karena apa? Tujuan berwudu itu sebenarnya adalah ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dan yang terakhir, ini juga sangat penting ini ya. Disunahkan kalau seseorang itu disunahkan untuk yantabih. Yantabih itu setelah selesai buang air kecil, maka tunggu dulu 1 atau 2 detik sampai benar-benar habis. Kadang-kadang ada orang selesai kencing, kemudian sama dia di stop, ya, ternyata masih ada 1 tetes atau 2 tetes lagi yang keluar. Nah, ini dalam Islam kita disuruh untuk nunggu dulu sampai benar-benar kosong, barulah kemudian kita membersihkan kemaluan kita dengan air. Untuk apa? Menghindari masih ada najis yang tersisa. Jadi itu dia di antara adab-adab kita masuk ke dalam toilet yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Karena banyak orang yang nggak tahu ternyata yang ia kerjakan itu membatalkan wudhunya. Kemudian dia sholat sehingga dia sholat di atas tidak punya wudhu. Nanti yang kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kajian ini. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.